Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani Jemaat Galangning yang Abian Base pada hari ini Senin tanggal 26 Juli 2021. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, sebab Engkaulah Tuhan kami yang layak untuk menerimanya. Pada hari ini kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah menjaga memelihara kami sepanjang malam, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam kekuatan baru pemberian Tuhan. Sekarang kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon lawatan kuasa Roh Kudus terjadi atas kami, sehingga firman-Mu akan menguatkan dan meneguhkan iman kami kepada Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Amos pasal yang ke-7 ayat 2 bagian B dan sampai ayat yang ketiga, dan 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Firman Tuhan bagi kita. Berkatalah aku, yaitu Amos, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi. Pertama-tama aku, Paulus, menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar, juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, naikkan doa kepada Tuhan menjadi perenungan kita pada hari ini. Berdoa pasti telah dilakukan tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Bahkan berdoa menjadi satu hal yang kalau bisa dikatakan rutin, kita rutin melakukannya. Namun pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita sudah mendoakan orang lain dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan? Hari ini mari kita melihat kesaksian iman Amos yang hidup doanya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Amos adalah seorang peternak domba dari Tekoa. Ia dipilih dan diutus oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan tentang hukuman Allah terhadap umat Israel yang pada waktu itu tidak taat dan setia kepada Tuhan. Secara khusus dalam teks firman Tuhan pada hari ini, Tuhan menyampaikan kepada Amos, dan Tuhan meminta supaya Amos menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan menghukum umat Israel dengan menggagalkan panen mereka, sehingga mereka tidak akan bisa hidup. Mereka tidak akan bisa makan dari hasil panen tersebut. Bisa dibayangkan akan terjadi situasi sulit, masa paceklik yang luar biasa. Namun kemudian Amos berdoa dan memohon kepada Tuhan. Amos memohon agar Tuhan berbelas kasihan kepada umatnya. Amos menyadari akan segala kelemahan dan keberdosaan umat Israel. Amos menyadari betapa kecilnya Israel dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Jika Tuhan menggagalkan panen dari umatnya, maka mereka pasti akan menjadi olok-olokan. Mereka pastilah akan mati kelaparan. Maka dengan sungguh-sungguh Amos memohon kepada Tuhan. Dalam doanya kepada Allah, ia mengakui keberadaan bangsa atau umat Israel. Dan dalam permohonannya yang sungguh-sungguh yang disampaikan kepada Tuhan, maka timbullah belas kasihan Tuhan kepada Amos dan juga kepada seluruh umat Israel, umat Tuhan. Sehingga respon Tuhan terhadap permohonan dari Amos adalah Tuhan Allah menyesal
dan tidak akan menimpakan hukuman tersebut kepada umat-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman iman Amos, maka kita dapat merenungkan bahwa Tuhan Maha Hadir. Tuhan Maha mendengar segala permohonan kita. Permohonan yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, dengan dasar iman dan kerendahan hati, bisa mendapatkan jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Paulus pun menasehati Timotius agar ia menaikkan permohonan kepada Tuhan, menaikkan doa syafaat kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga berdoa, bersyafaat bagi orang lain. Inilah nasihat Paulus kepada Timotius pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini ada begitu banyak hal yang terjadi karena pandemi COVID-19 yang kita alami bersama-sama pada saat ini. Hampir tiap hari kita mendengar ada saudara kita yang dipanggil Tuhan karena COVID-19. Bertambah-tambah juga kita mendengar saudara-saudara yang harus menjalani isolasi mandiri dalam kehidupannya karena terpapar COVID-19. Makin banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa makan dan menghidupi kehidupan keluarganya oleh karena betapa sulitnya kondisi yang terjadi saat ini. Keadaan negara Indonesia bahkan juga dunia makin terpuruk karena pandemik ini. Dan ada banyak lagi dampak-dampak yang lain yang kita rasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita kepada Tuhan. Di dalam iman seperti Amos, beriman kepada Tuhan dan ia percaya akan menerima jawaban Tuhan, maka mari kita juga dengan iman memohon belas kasihan Tuhan agar penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan keadaan manusia akan dipulihkan kembali. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara kita yang bergumul saat ini, mari kita bawa dalam doa. Situasi dan kondisi yang sulit ini mari kita bawa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Maha Hadir dan Maha mendengar setiap seruan hati kita. Oleh karena itu, mari jangan jemu-jemu untuk menaikkan doa kepada Tuhan dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari kita menantikan jawaban dan janji Tuhan dengan sabar dalam kehidupan kita. Maka di situ kita akan menerima jawaban Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan jemu-jemu untuk berdoa dan menaikkan segala permohonan kita dan mendoakan orang lain dalam kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan hati kami, bahwa Tuhan merindukan agar kami tetap bergantung kepada Tuhan, agar kami senantiasa menaikkan permohonan-permohonan kami kepada Tuhan dalam segala keadaan yang kami hadapi, khususnya pada saat ini Bapa, akibat pandemi COVID-19 ada begitu banyak hal yang terjadi, ada yang kehilangan saudara-saudara yang dikasihi, keluarga yang dikasihi, ada yang menderita karena terpapar COVID-19, bahkan juga akibat pandemi COVID ini ada banyak yang tidak bisa bekerja, kehilangan mata pencaharian, banyak yang mengalami kesusahan dan pergumulan iman. Tuhan, kami berdoa dan memohon, bila Tuhan melawat, menjamah dan memulihkan keadaan mereka. Kami juga memohon Tuhan memulihkan situasi dan kondisi pada saat ini dengan cara dan waktu Tuhan bagi umat-Mu manusia. Dan sekarang ini Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dan di waktu-waktu yang akan datang
dalam kasih karunia-Mu. Berkenan Tuhan menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan keberhasilan kepada kami masing-masing, dan ajarkanlah kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu Saudara. Teruslah menaikkan doa permohonan dan jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.